Hei, kamu sudah sampai mana? Sayang, aku langsung sampai ganti mobil baru hari ini. Mobil hitam bisnis, jangan sampai salah ya. Oke, cepat ya, aku ada urusan penting. Tahu. Xiao Guzong ini masih ingat telepon aku, berarti belum terlalu mabuk. Ayo pergi. Kalau begitu Wang Zong, yang kita janjian itu, kita bicarakan lain kali. Kamu baru datang ya, aku sudah sangat khawatir. Cepat, ini urusan hidup mati, cepat ke rumah sakit. Kamu masih mengulur waktu, apa tidak mau aku cium kamu? Kamu siapa? Maaf, salah mobil. Hei, kamu di mana? Sayang, maaf, aku kecelakaan di depan. Aku tidak bisa datang Lalu sekarang. aku harus bagaimana? Hei. Bagaimana kalau? Anggap saja aku sudah memanggilmu ayah. Kamu tolong bawa aku. Bersihkan dulu masker di wajahmu. Ayo pergi, oke? Keluar terlalu cepat. Kamu ikut aku ngapain? Aku belum bayar ongkosmu ya? Non, ini tempat umum. Aku ke rumah sakit. Kamu ikut aku ngapain? Aku ke lantai 3 depan. Saudara, ini sudah tahun 2020. Skill kamu merayu juga tidak bagus. Ada kejadian yang begitu kebetulan. Lepas, jangan lepas, kamu lepas. Xiao Shaoye, apakah keluarga kamu sudah datang? Cepat suruh dia lepaskan aku, Guzhen. Kakak sepupu. Aku perkenalkan, ini istriku. Kita besok-besok akan menikah. Siapa istri kamu? Aku bunuh kamu, aku bilang. Aku suka kamu yang pedas seperti ini, pergi. Ngomong-ngomong, kamu sangat mirip Miao Zong yang sering ke sirkuit balap itu. Apa yang kamu bicarakan, saudara? Sirkuit balap. Kamu meraba apa, marah-marah? Jangan mendekat, Guzhen. Pergi. Kakak sepupu. Ambil ini baik-baik. Ayo pergi. Seseorang ini lebih mementingkan cinta daripada persahabatan. Siang hari meninggalkan aku, malam hari aku masih harus datang membantu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Maaf mengganggumu sampai larut malam. Bagaimana kalau aku sedang berdua dengan cowok ganteng? Jangan lupa traktir aku makan. Mata melirik ke kanan. Kamu bohong kan? Seharian di rumah, cowok tadi malam. Apa itu pacar barumu? Di depanmu masih bisa ada rahasia nggak? Baiklah, aku jujur baru kenal di mobil. Tapi ada belasan harem sedang memegang nomor cinta, menunggu aku memilih Li Xiang. Kamu harus tahu batas pernikahan bukan mainan. Kamu nggak ngerti yang ganteng nggak punya uang. Yang punya uang tua yang ganteng kaya tapi playboy. Aku memilih untuk menikah tentu harus hati-hati. Psikologi evolusi, teori relativitas seksual, dan gen egois, semuanya bilang manusia itu egois. Karena keinginan meneruskan keturunan manusia takkan pernah berhenti. Mencari gen yang lebih baik. Jadi sulit untuk setia, oke. Tapi aku cuma orang biasa yang sangat biasa. Masalah cinta yang mau dipukul dan dipukul selama aku gak punya moral. Siapa yang bisa memaksa aku kan? Halo, aku datang untuk minta maaf atas nama adikku. Maaf ya. Maaf? Jujur saja orang ini sangat tegas. Bisa. Tidak apa-apa. Bolehkah aku masuk melihat pasiennya? Dia sudah tidur, ada apa? Bilang saja padaku. Hanya ingin minta maaf langsung padanya, kalau dia sudah tidur aku nggak ganggu. Oh ya, aku Marga Jin, ini kartu namaku. Oke. Nanti kita kontak lagi. Baik, kalau ada masalah lagi, kita kontak lagi. Oke, ayo pergi. Kak katanya tadi malam Anda yang mengantarku pulang. Aku harap tidak merepotkanmu. Kamu ngapain? Nonton TV. Nonton apa sih nonton?
Ngapain sih kamu? Miao Miao, jangan mendekat Miao Miao. Jangan mendekat bro. Lihat aku cowok, kita berdua nggak mungkin Miao Miao. Duduk yang bener Miao Miao, cium satu kali pergi. Cium aku benar-benar tahu salah. Aku nggak tahan lagi Miao Miao. Tang Weiwei, tolong aku semalam sampai ke rumah sakit cari kamu. Dikira supir kamu, biasanya nggak belajar juga nggak apa-apa. Sekarang malu sampai ke aku mulai hari ini. Aku akan memblokir semua kartu bankmu kalau gitu. Kapan aku dapat maaf dari orangnya, kapan baru dicairin. Jangan kakak nonton TV. Selamat pagi Xiao Boniu. Ini pasti catatan paling suram dalam sejarah percintaanku. Cowok ini kayaknya cocok buat Wei Wei, hubungi dulu. Terima kasih untuk penyelamatan kemarin. 3.000 buat ongkos, 2.000 buat tip. Selamat pagi Jie, pagi Jie, pagi. Selamat pagi. Pagi Jie, selamat pagi Jie. Editor, ini naskah majalah edisi berikutnya, lihat dulu, puas nggak? Kalau nggak puas, aku ubah lagi, taruh sini dulu. Xiao Xiang, kamu ikut aku berapa tahun? Sejak masuk perusahaan, aku ikut Anda 4-5 tahun lah. Sekilas sudah sekian tahun. Kamu pasti dengar. Aku akhir-akhir ini ada perubahan di pekerjaan. Tunjukkan yang terbaik, aku akan berusaha. Ada acara pesta. Kamu siap-siap dulu pesta ini. Tiketnya susah dicari, karena penuh pemuda berbakat. Terima kasih editor. Pemuda berbakat. Wei Wei. Kok kamu masih tidur? Cepat bangun. Malam ini Ji ajak kamu ke pesta, mungkin ada cowok ganteng. Kamu nggak tahu pagi ini aku ngalami apa. Nggak bisa nggak ada tawar-menawar. Ini demi masa depan kamu. Cepat bangun. Ganti baju cepat-cepat. Ayo, ayo, ayo. Halo semua. Halo. Sekarang kamu sudah sampai segitunya ya? Usia 4-50 tahun masih disebut anak muda. Naik jabatan jadi editor in chief harus perluas lingkaran pertemanan. Lagi pula daging tua atau daging muda. Kan sama saja, daging hampir mirip. Kamu sibuk aja deh, aku lihat kue itu enak, bisa dimakan. Halo. Sudah lama tidak bertemu. Kamu salah ya, maaf. Kamu nggak punya mata ya, ada apa sih? Maaf, kamu tahu gak harga gaun ini mahal banget. Kamu dijual juga nggak bakal bisa bayar, dia juga nggak sengaja nabrak kamu. Bicara nggak perlu kasar kayak gitu, kamu pikir kamu Mario orang kaya ya? Kamu siapa sih berani bicara sama aku kayak gitu? Siapa yang ngasih izin kalian masuk? Satpam? Di tempat umum jaga sikap dong. Xiao Jin, Anda benar. Semua yang hadir ini orang-orang terhormat, nggak akan melakukan hal yang nggak pantas. Cuma mereka berdua entah pakai cara apa bisa masuk. Aku juga cuma agak panik aja. Kedua teman saya ini, kalau ada yang nyinggung Anda, saya minta maaf. Oh, teman Xiao Jin ya? Kalian juga sih ngomongnya telat. Ya udah, kalian main aja. Terima kasih. Halo kalian berdua. Xiao Jin masih ada ya? Barusan Nona Tang itu serem banget. Iya ya, aku lihat kamu lumayan galak. Di luar sana semua pakai acting, kok aku merasa bersalah banget. Nggak, jujur dibuat-buat kurang 10.
Hari ini untung ada Sio Jin yang bantu selesaikan masalah. Terima kasih banyak ya. Ah, nggak apa-apa, sopan santun tambah 10. Mesti berterima kasih. Gimana kalau lain kali kami traktir makan? Besok malam bisa ga? Aku cek jadwal dulu. Hari ini untung ada Sio Jin yang bantu selesaikan masalah Wei Wei. Kayaknya susah cari taksi ya. Kalau gitu aku antar kalian aja. Bagus, maaf merepotkan Sio Jin. Hari ini 2 kali jadi pahlawan. Momen puncak nih. Kamu pikir aku sedang menyelamatkan siapa? Gak usah ditanya lagi, aku gak bodoh. Kalau gitu kita pergi. Ayo pergi. Selamat pagi Kak Siang. Selamat pagi. Tolong kirimkan dokumen ini. Wakil pemimpin redaksi Li, suasana hati Anda bagus ya, Kak Siang? Pergi ke kantor bos ya, semangat. Bos mencari saya. Li Xiang sudah datang. Saya perkenalkan ya, ini adalah pemimpin redaksi baru di departemen Anda. Nona yang mulai sekarang kita semua rekan kerja. Ayo bergaul dengan baik, Anda juga sudah lama di perusahaan ini. Bekerja sama dengan dia dalam pekerjaan. Halo, saya Li Xiang. Halo. Jika tidak ada hal lain, Anda bisa keluar. Kak Siang, apa yang terjadi? Bos malah tidak mempromosikan Anda, malah mencari orang luar. Daftar syuting siang ini siapa yang membuat? Ada masalah? Wakil pemimpin redaksi Li, benar. Ada beberapa orang yang posisi dan gayanya tidak cocok. Buat ulang dan berikan kepada saya, terima kasih. Siang ini akan syuting. Jika ada perubahan, harus mencari model baru, membuat gaya baru, stop. Tentu saja saya tahu waktunya mendesak. Jika Anda merasa waktunya tidak cukup, Anda bisa menyerahkannya ke rekan kerja lain, saya tidak keberatan. Tidak perlu 2 jam, saya akan atur dengan baik. 2 jam? Anda bisa mengatasinya. Anda belum tahu ya? Wakil pemimpin redaksi Li punya 3 keunggulan. Cepat, kualitas tinggi. Terutama kemampuan hubungan masyarakat yang luar biasa. Anda santai ya? Apa yang kalian lakukan? Kalian semua santai ya? Tidak ada pekerjaan. Menunggu daftar Anda. Pemimpin redaksi baru. Sio Jin, ada apa yang sebelumnya disponsori? Program wawancara budaya. Sudah mengundang tamu, tetapi pihaknya ingin berbicara langsung dengan Anda. Siapa orangnya? Profesor Lu ini adalah tokoh besar di bidang psikologi, dan baru saja kembali dari studi di luar negeri. Sudah tahu keluar. Jangan bilang saya tidak membantu keluarga kami. Wei Wei baru-baru ini sedang khawatir karena tidak bisa mendaftar ujian doktor. Jangan sampai Anda menginjak ranjau saat mengobrol ya. Makan. Guru Lu ini baru pulang kampung. Ada juga beberapa tempat untuk mahasiswa doktoral. Ambil kemampuan profesional Anda untuk lulus ujian tanpa masalah. Manfaat masa depan dari studi ini akan sangat besar. Hari ini benar-benar terima kasih banyak. Anda tidak harus sopan kepada saya. Anda dapat bersantai. Terutama mengobrol dengan Anda. Aku merasa seperti proyek modal Ventura. Selalu dievaluasi oleh Anda. Jadi tidak bisa dihindari bahwa akan ada beberapa pengekangan. Jin ini, Nona Tang Wei Wei. Halo Guru Lu, saya Tang Wei Wei. Saya telah lama mengigumi. Hello. Kau hanya Tang, duduk dulu. Saya telah melihat daftar siswa berprestasi di tahun-tahun sebelumnya. Jangan melanjutkan studi dengan nilai Anda.
Sayang sekali. Aku akan mengatakan ini padamu. Guru Lu, saya tertarik untuk membaca blog. Tapi beberapa waktu lalu sesuatu terjadi. Melewatkan waktu penerimaan PhD. Kemudian kuota akan diisi ulang. Aku mengerti maksudmu. Tempat? Karena saya baru saja kembali ke rumah dan tidak memiliki daftar jaminan. Anda harus melaporkan dengan berani. Benarkah? Guru Lu sangat berterima kasih. Sama-sama, duduk cepat. Sedangkan untuk Anda saya memilih psikologi terapan. Masih mengikuti guru sebelumnya. Pergi ke studi lebih lanjut. Kita akan bicara nanti. Kau seharusnya memberiku kesempatan ini. Aku sudah sangat senang. Datang untuk minum teh. Teh sore, terima kasih. Apa yang Anda makan? Tuan Gao. Nona. Pacar apa ini? Terakhir kali bukan Pak Li? Hanya ada satu pacar yang salah. Ini adalah pelamar. Jika Anda tidak mengatakannya atau kami ingin menjadi menawan, pegang sepotong laut. Dan ikan terus berenang di dalam. Sayangnya akhirnya, semua itu memuaskan selera kita. Makan saja tidak bisa menutup mulut kalian, cepat makan. Waktu kerja buat kalian makan-makan ya. Sayang di saat sibuk. Jangan lupa makan dan ingat aku. Barusan kalian semua kayaknya sudah akrab ya. Li Xiang, sekarang kamu bersikap seperti apa? Kamu anggap perusahaan ini taman belakangnya. Perusahaan ini tempat untuk membuat model jadi idola, bukan buat kamu menjadi idola yang menarik perhatian. Maksud kamu apa sih? Secara harfiah, kamu sebagai wakil pemimpin redaksi, masalah gaya hidupmu saja sudah parah, malah membawa hubungan yang tidak jelas ke perusahaan, mempengaruhi rekan kerja lain. Perusahaan ini tempat kerja. Kalau mau kencan, atur saja setelah jam kerja. Ngerti nggak? Minum terus minum. Kabar angin. Nona yang ini ternyata di perusahaan sebelumnya sangat hebat. Bos susah payah merekrutnya. Tapi menurutku dia terlalu sok. Dulu di perusahaan kita makan minum. Nggak ada yang ngurus. Pelan-pelan kamu juga mau diajak minum teh sama bos ya? Nona yang ini latar belakangnya sebesar apa sih? Ya sudah, kerja yang bener, jangan makan lagi. Masih awal, gimana kalau kita makan bareng? Sebentar, maaf. Saya mau terima telepon. Kamu ngapain sini, temani aku minum? Oke, aku datang sekarang. Pak Jin, maaf, teman dekat saya kayaknya ada masalah mendadak. Saya harus segera ke sana. Tidak apa-apa. Kalau gitu kita janjian lain kali. Dah. Kamu sudah sampai? Oke, aku keluar jemput kamu. Kamu kenapa kamu datang? Yaitu si Nona ya. Dia nggak bisa hidup damai sama aku. Berulang kali dia menyusahkan dan menargetku. Kamu minumnya dikit aja. Aku ke toilet dulu. Cantik sendirian ya. Gelas ini saya yang traktir. Saya sedang menunggu teman, maaf saya tidak bisa minum. Datang ke bar mana mungkin tidak bisa minum. Jangan sungkan. Anggap saja berteman. Maaf, aku tidak sengaja, cepat bersihkan. Tidak apa-apa, kamu saja yang bersihkan. Kamu sendiri yang bersihkan. Kamu yang bersihkan. Lepaskan, aku lepaskan. Kamu kodok merek apa? Berani macam-macam dengan WI kami. Apa maksudmu? Semua orang lihat ya. Aku traktir dia minum tidak berterima kasih. Malah bajuku kotor. Harusnya kan bantu bersihkan. Sopan santun dasar harus ada dong. Kamu pikir aku buta ya?
Kamu tarik-tarikan ini namanya bersihkan baju. Lagi pula kalau kamu tidak mendekat, jauh banget bisa kena kamu. Lalu gimana menurutmu? Aku kasih uang. 500, cukup buat cuci bajumu kan? Berhenti apa maksudmu? Bikin masalah terus mau pergi. Minumannya belum Hei diminum. Pak. Niat baikmu kami hargai bajumu, aku cuci, aku juga minta maaf. Boleh kami pergi? Tidak boleh. Menumpahkan minuman memaki dan melempar uang untuk menghina. Kalian harus duduk dan minum bersamaku. Minum sampai aku puas. Mau minum ya gimana minumnya? Aku temani kamu minum Li Xiang. Bar cepat datang. Siapa yang suruh kamu minum pulang? Kamu siapa urusan belum selesai? Hari ini belum selesai minum tidak boleh pergi. Linran, Aku temani kamu minum. Minum ya. Minum kakak salah paham. Semuanya salah paham. Siapa yang suruh kamu minum? Aku antar kalian pulang dulu tidak usah. Kamu antar Li Xiang dulu, aku dan Weiwei tinggal dekat. Tunggu dulu. Tang Weiwei pacarku. Dia tidak pernah bilang. Sejak kecil kita tumbuh bersama. Sudah bertemu orang tua, sudah cium dan peluk. Besok aku akan menemani dia periksa kehamilan, dia hamil. Tapi dia baru saja minum alkohol. Kamu pernah lihat wanita hamil minum alkohol? Linran. Ayo kita pulang minum. Ayo. Lanjut minum. Ayo. Antar aku pulang. Minum, minum. Minum. Antar aku ke rumah. Hati-hati. Kak, bisa nggak kamu berdiri dengan baik? Aku sudah berdiri dengan baik. Pelan-pelan. Hati-hati, hati-hati. Jason. Rambutmu nggak sepanjang itu. Kamu Andi. Andi? Aku bukan siapa-siapa, bisa nggak kamu diam sebentar? Cowok ganteng baru. Minum. Kak, apa yang terjadi? Mau kemana? Nggak ada urusanmu, tidur saja. Minum.
Hei, Wewe, kamu sudah bangun. Kemarin malam salahku, seharusnya aku nggak membiarkan kamu minum alkohol. Bukan salahmu. Siapa yang menyangka kita minum alkohol? Bisa ketemu orang seperti itu. Kemarin malam kamu gimana, pulangnya gimana? Aku? Adik sialan itu bikin aku tidur di sofa. Bukan adik. Kakakku, kamu kemarin mabuk. Kakakku yang mengantarmu pulang. Kakakmu? Kakakmu siapa? Jin Zichuan. Kamu kemarin mabuk hampir tidur sama kakakku. Nggak tahu gimana kamu bisa buka pintu kamar kakakku. Adik itu sampaikan terima kasih ke kakakmu ya. Aku masih harus kerja, aku duluan ya. Baik, kamu di rumah aja ya. Jalan pelan-pelan ya kakak. Jin Zichuan, aku kok merasa aku mabuk dan ketinggalan banyak hal. Kamu baik-baik saja, lain kali kita cari kesempatan untuk berterima kasih padanya. Editor yang, tolong jangan pecat aku, beri aku satu kesempatan lagi. Tolonglah. Aku tidak akan bicara denganmu dulu. Cepetan kalau kamu masih lambat. Aku juga tidak akan membayar gajimu. Sebelum pergi tolong serahkan surat pengunduran diri padaku. Apa yang terjadi? Asistenmu kemampuan kerjanya terlalu buruk. Aku sudah bilang ke HR segera pergi. Asistenku, kenapa kamu bisa seenaknya memecatnya? Aku ini editor. Kamu tahu apa itu editor? Dia bukan hanya asistenmu tapi juga karyawan perusahaan. Kalau aku merasa kemampuannya tidak cukup, aku berhak memecatnya. Pecat ya, kamu ikut dia ke HR. Aku lihat berapa uang kompensasi yang perusahaan bayar untukmu. Terima kasih Kak Siang. Sudah tidak apa-apa, kerja yang baik. Nonya. Editor yang. Kenapa tiba-tiba dihentikan sampul majalah edisi berikutnya? Sekarang waktunya sudah sangat mepet. Kalau tidak mulai, tidak akan bisa terbit. Aku minta izin untuk turun ke pabrik mengawasi. Aku tolak, kamu salah paham. Saya ganti model sampulnya ya. Aku cuma ingin tahu, kenapa tiba-tiba diganti? Sebagai penanggung jawab proyek, kenapa aku baru tahu terakhir? Cantik, lama tidak bertemu. Tidak ingat kami malam itu. Kamu dan kakakku lalu pagi harinya. Wakil Editor Lee, aku sudah mengingatkanmu sebelumnya. Kami sebagai editor majalah fashion perlu menjaga kehidupan pribadi, sekarang terlihat kamu sama sekali tidak mengindahkan perkataanku. Kamu maksudnya apa? Maaf Pak Jin. Sekarang membuat Anda tertawa. Lihat dua sampul majalah ini. Mana yang bagus? Dunianya sangat tenang model ini, dari mana dunianya? Sangat tenang model ini, dari mana bunganya? Dari perbatasan kota desa. Kombinasi ini, tidak lokal, tidak internasional. Selera yang mematikan, tentu pilih yang ini. Misterius dan seksi. Kak, ada WeChat modelnya nggak? Ada apa sih? Jin datang. Ada apa dengan Nona Yang? Model sampul edisi berikutnya agak ambigu. Saya sengaja datang menemui Editor Lee untuk rapat membahasnya. Yuk langsung rapat aja, kita bisa ikut dengar. Jin, silakan. Kakakmu kok cemberut gitu sih? Bikin deg-degan. Jangan-jangan dia masih dendam soal kejadian itu dan mau balas dendamnya? Enggak, dia lagi sibuk ngurangin poin. Ngurangin poin? Poin apa yang dikurangi? Riasan terlalu menor, kurang 10 poin.
Hak sepatu terlalu tinggi kurang 10 poin. Rok terlalu pendek kurang 10 poin. Desain gaya model sangat sesuai dengan konsep majalah Sijia, inovatif dan memimpin. Memiliki tren populer yang tinggi. Tapi model kita biasanya bergaya manis. Mana ada yang gak manis? Apa kamu punya konsep tetap tentang manis? Seperti wanita jahat dengan rambut bergelombang. Jin, tentang inspeksi kali ini, ada saran dari Anda? Tentang inspeksi kalian pertama, pasar kosmetik cepat saji. Positioning tidak tepat. Merek lini daily tidak jelas. Dan tidak ada keinginan untuk bertransformasi. Perusahaan induk tidak mendapat keuntungan. Satu-satunya majalah yang berminat kualitasnya seperti ini. Menurutmu masih perlu bekerja sama? Waktu saya sangat berharga, saya tidak akan mengganggu lagi. Model ini cocok banget buat kamu. Kamu suka nggak yang ini? Jin, kamu suka yang ini ya? Pelayan saya mau ini. Siang-siang. Mas, ada perlu apa? Ternyata kamu ya, lama nggak ketemu. Kamu Zouki ya? Maaf ya, orang penting mudah lupa. Orang yang tidak penting besoknya sudah lupa. Ini pacar saya. Kamu datang sendiri? Cincin. Bercanda apa sih? Saya kan laku banget. Pacar saya, muda, sukses, dan tampan. Sudah bilang nggak mau beli, maksa aja beliin. Perhiasan kita sudah memenuhi 8 laci. Kita nggak beli lagi ya? Jangan bikin ulah lagi, oke? Tolong dong. Kita nggak beli lagi ya sayang. Terlalu sayang sampai nggak bisa menahan diri. Kamu jalan-jalan dulu ya, kita duluan. Siang-siang, apa kamu menyesal meninggalkanku? Maaf ya tadi merepotkanmu. Gak apa-apa. Nona Lee. Ada apa? Kamu selalu sendirian ya? Bisa dibilang begitu. Kamu nggak ada yang mau bilang. Kamu udah ngikutin aku sepanjang jalan, nggak ada yang mau tanya. Mengingat kondisimu, aku nggak bakal kurangi nilaimu.
Yang tadi itu mantan pacarku. Kita masuk ke satu toko. Aku sial, kamu juga sial. Tapi, kamu gak kayak orang yang peduli sama mantan. Beda. Waktu umur 16 tahun, Zouki nembak aku. Dia kasih aku buku Kokoro karya Soseki Natsume. Bilang berharap aku mau menerimanya. Sekalian juga menerima dia. Aku setuju. Aku sibuk banget persiapan ujian seni waktu luang. Yang paling sering ketemu bukan orang tua aku, bukan Wei Wei, tapi Zouki. Dia waktu itu benar-benar suka sama aku pertama kali kencan. Aku sengaja datang lebih awal mau kasih kejutan. Bikin dia ngos-ngosan lari ke sana. Zaiang Xiang. Takut aku nunggu kamu akhirnya datang. Gak malu-maluin di depan gerbang taman. Waktu lihat dia lari ke sana, aku benar-benar mikir. Walaupun orang ini nanti gak punya apa-apa, aku mau nikah. Tapi ternyata, dari kelas 1 SMA sampai semester 3 kuliah, selama 5 tahun. Setiap tahun dia selingkuh. Ada orang yang kasih tahu, aku baru tahu. Dia kasih setiap orang buku Kokoro. Yang beda, aku yang pertama. Tapi bukan satu-satunya. Juga bukan yang terakhir. Zouki, kamu tega selingkuh. Tolong jangan dengar Mirka. Dah putus. Siang-siang. Jadi hari ini kamu pakai aku buat balas dendam sama dia. Darurat nih. Cewek cantik kasih ciuman. Kamu untung banget tau. Tapi, aku nggak benci dia. Aku cuma ngerti satu hal. Kalau cinta selalu dikhianati. Bagiku cinta itu yang satu-satunya. Budak korporat emang gak layak hidup. Jin, tolong bantu aku dong. Aku udah sedih begini, kamu gak mau bantu? Oke, karena budget kalian terbatas. Aku rekomendasikan pabrik yang lebih kecil dan cocok buat kalian. Beneran? Makasih banyak, Jin. Nonly Boss. Beberapa hari lalu pesan cover di sini sampai sekarang belum selesai. Aku telepon kamu nggak diangkat. Aku terpaksa datang langsung. Cover ya? Jadwal lagi padat banget. Pesanan kalian harus ditunggu dulu. Pas bayar uang muka kamu bilangnya beda. Uang muka ya uang muka, bisnis ya bisnis. Masa bisnis gini sih janji nggak ditepati? Aku emang bisnisnya gini. Kalau buru-buru, aku bisa bikin selesai tepat waktu. Tambah bayar berapa? Nggak banyak. Cuma 60.000, kamu enak aja minta segitu. Ada apa? Pabrik cetak yang kamu rekomendasikan tiba-tiba naik harga. Aku terpaksa minta tolong ke kamu. Nonly, ada masalah apa sih? Jin, lihat sekarang pesanan banyak banget. Jadwal padat, orangnya kurang. Jadi mohon pengertiannya. Tolong tambahin bayarnya dikit. Industri ini besar, pesaingnya banyak.
Selain produk kalian berkualitas, kejujuran juga penting. Baik sebagai orang maupun pebisnis harus bisa menepati janji, baru bisa membuat pabrik kalian semakin besar. Aku tidak mau mendengar omongan orang kaya seperti kalian. Intinya tidak ada uang. Aku tidak akan setuju. Baik, sekarang bisnisnya juga tidak membutuhkanmu. Kamu harus mengembalikan uang muka itu tanpa kurang sepeser pun. Kalau tidak, aku lihat berapa lama pabrik kalian bisa bertahan dengan perilaku seperti ini. Ayo kita pergi. Aku akan membantumu mencari percetakan. Lalu aku akan mengawasi lagi. Apakah aku harus mengajak Jin makan sebagai ucapan terima kasih? Boleh, tapi lepaskan tanganmu dulu. Pelit sekali. Hei kakak, bagaimana rasanya hamil saat masih kuliah? Bagaimana jika ada hubungan segitiga? Harus pulang dalam waktu setengah jam. Aku akan menyuruh pekerja untuk menyelesaikannya dengan cepat. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Jin dan istri hati-hati di jalan. Ada salah paham. Ayo pergi. Jin kebetulan sekali. Bos Jin. Li Xiang, kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk menghubungi percetakan. Sebenarnya, wakil pemimpin redaksi Li yang bertanggung jawab atas pencetakan tambahan ini. Waktunya sudah hampir habis. Kenapa kamu tidak ada kabar sama sekali? Aku pikir tidak mungkin mempengaruhi prapenjualan kedua perusahaan, jadi aku mengambil inisiatif untuk menghubungi percetakan ini. Kamu memang begitu. Kalau tidak bisa ngomong saja. Untungnya aku selalu memperhatikan. Kalau tidak, akibatnya benar-benar merepotkan pemimpin redaksi. Tidak apa-apa. Tapi ada beberapa hal yang tidak kamu pahami. Percetakan besar seperti ini punya jadwal sendiri. Bukan berarti kamu bisa masuk begitu saja. Jadi hari ini aku menyarankanmu, jangan buang-buang tenaga. Oh begitu ya? Aku takut mengganggu prapenjualan kedua. Aku hanya mencoba sebisaku. Untungnya aku datang hari ini. Ngomong-ngomong bos, aku dan kepala bagian di sini dulu pernah kuliah bersama, jadi aku masih bisa bicara sedikit. Pemimpin redaksi jaringanmu luas sekali. Lumayanlah. Tapi mungkin. Maaf sudah membuatmu datang jauh-jauh. Terima kasih banyak Xiaoli. Ini semua berkat bantuan Pak Jin. Kalau bukan karena bantuannya, mana mungkin aku bisa melakukan ini. Bener kan pemimpin redaksi? Kamu cuma bisa mengandalkan pria, karena kamu tidak pantas. Bagaimana rasanya, menyenangkan kan? Pak Jin, hati-hati di jalan. Rapat hari ini sampai di sini. Li Xiang, kamu tunggu sebentar. Xiaoli, bagaimana kerja di perusahaan? Masih senang? Kamu masih muda, punya pacar belum? Jangan tegang, kita cuma ngobrol santai. Bos, sebelumnya mungkin ada beberapa tindakan yang tidak tepat. Tapi aku tidak mengganggu kerja, aku pasti akan lebih hati-hati. Bukan itu maksudku. Kamu dekat dengan Pak Jin dari Huanwo. Masalah pendanaan perusahaan kita masih terhambat. Bagaimana kalau ini diserahkan padamu? Kamu juga bagian dari perusahaan, harus ikut membantu. Jangan menolak lagi. Bos, kami tidak dekat. Paling cuma kenal sekilas. Tapi Pak Jin bilang kalian teman. Dengar-dengar kita dekat. Dengar-dengar kita teman. Kenapa kamu ngomong sembarangan? Apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia tidak hanya ingin berteman. Memang gaya dia kurang 5 poin. Tapi ini sama aku.
Sudahlah, tambah 10 poin. Tolong perhatikan kata-katamu. Saya kira teman yang sudah membantu. Tidak perlu dijamu makan sebagai ucapan terima kasih. Kenapa selalu makan, kamu tidak ada kerjaan lain? Lalu kita ngapain? Gadis ini terlalu santai, harus dikurangi poin. Sebenarnya mungkin tidak perlu dikurangi. Kita semua sudah dewasa. Tidak, masih terlalu pagi. Dan sekarang kita bukan dalam hubungan seperti itu. Kak Siang, kenapa kopi? Tidak apa-apa. Pagi. Kakak. Bilang. Apa ini bisa dibilang kalah di tempat yang tidak terduga? Jangan sok, aku benar-benar alergi sama itu. Baru hilang baunya datang lagi. Kakak bunga yang baru dikirim. Taruh di sini aja. Ngapain berdiri di sini? Kembali kerja sana. Hei Jin Zichuan, apa kamu sedang mengerjai aku? Aku kenapa? Kamu setiap hari kirim bunga lili. Kamu gila ya? Kamu nggak suka? Kalau nggak suka, buang aja. Buang apa? Kamu setiap hari kirim bunga. Bos aku juga setiap hari antar sendiri, berani aku buang? Kamu ini sedang main pura-pura tidak peduli. Aku juga main pura-pura serang dari samping, ngomong nggak jelas, gila. Sama siapa? Siang-siang gimana nih? Tenang, ada aku. Bos Jin mau kemana? Mau rapat? Ada yang mau aku bilang, tunggu aku selesai bicara dulu. Kamu ngapain lihat aku begitu? Aku aja belum jijik sama kamu. Kamu selama 7 hari ini terus-terusan meracuni aku. Meracuni? Aku meracuni apa? Racun lili. Aku yang alergi sama lili. Di meja kerja ada racun lili selama 7 hari. Lihat, aku hampir gila. Oh ya. Tagihan rumah sakitku kamu yang bayar ya? 50.000 cukup nggak? Tunggu, aku belum selesai hitung. Masih ada apa lagi? Biaya kerusakan mental, biaya kehilangan kerja, biaya insomnia. Pokoknya mahal banget, kamu nggak akan sanggup bayar. Ada apa sih? Langsung bilang aja. Karena kita teman. Aku nggak akan minta kamu bayar. Kamu investasi toko kue untuk Wei aja. Nggak bisa. Kamu harus bertanggung jawab sama aku. Ini dua hal, jangan dicampur. Aku harus bertanggung jawab untuk perusahaan. Menurutku ini satu hal. Bos Jin. Ningmeng baru ganti agensi kontrak dengan perusahaan film. Mereka mau batalin kontrak, mungkin cari pengganti. Sudah tahu, keluar saja. Ningmeng aku kenal. Aku bisa atasi. Kamu bisa atasi. Betul, aku dan Ningmeng pernah kerja sama sebelumnya. Tapi, dia terlalu tidak menghormati Jin Zong. Kamu cari dia untuk endorse, dia tidak datang, terlalu tidak tahu diri. Aku rasa kamu lebih tidak tahu diri. Aku di mana aku tidak tahu diri. Begini saja kamu investasi untukku. Aku yang bicarakan endorse, tukar sumber daya.
Bisa tapi toko fisiknya. Tidak bisa jadi proyek ventura perusahaan. Aku bisa danai pribadi. Terima kasih Jinzong Dewa Penyelamat. Halo, Halo kakak, kakiku patah. Cepat ke sini. kamu di mana? Sirkuit balap Jalan Chenghua. Jinzong, Kakiku patah. Kakak, aku ini ada urusan sama kamu. Kalau tidak, kamu juga tidak peduli padaku kakak. Proyek yang sebelumnya dikasih lihat sama sekretaris kamu lihat belum? Belum. Kakak Linran benar-benar butuh uang. Tolong bantu. Bukan kenapa kalian langsung mikir aku kalau mikir investasi. Apa kalian pikir aku pasti akan bantu? Betul. Jinzong, aku rasa kamu pasti akan tertarik. Lapangan balap ini milikku. Kakekku yang beli 10 tahun lalu. Waktu itu Huanwo juga ikut tender. Tapi tidak menang. Harga asli buat kamu gimana? Lahan ini tidak sesuai ekspektasi, turun sepertiga. Aku masih bisa pertimbangkan. Sepertiga. Kamu pikir aku tidak tahu harga bisa kamu tipu? Kalau begitu cari orang lain kalau kamu bisa. Begini kita balapan sekali. Kamu menang harga terserah kamu. Aku menang beli harga asli. Baik. Lumayan. Agak rindu dengan suasana balapan dulu. Kenapa suka Tang Weiwei? Tang Weiwei menurutku dia sangat baik. Dia adalah calon yang cocok untuk dinikahi. Tapi karena dia menolakku, aku tidak akan mengganggunya lagi, tenanglah. Jinzong. Cinta itu bukan soal matematika. Banyak yang nilainya tinggi. Tapi yang bikin hati berdebar cuma satu. Mas. Aku kasih tahu nih hari ini. Aku berhasil dapat kontrak akuisisi. Raja sudah kembali. Kopi apa ini? Mas, aku sudah punya rencana. Kedepannya aku akan belajar serius sama kamu. Meneruskan bisnis keluarga. Rasa berkuasa itu cuma satu kata. Luar biasa nikmatnya. Mana kontraknya? Sudah ditandatangani. Di mana? Tanda tanganku sudah Linran bawa pulang untuk ditandatangani. Ini yang kamu maksud Raja kembali bawa kontrak? Iya. Sia Otang. Siapa yang kirim bunga ke perusahaan Nona Li? Asisten khusus, Xia Oli, pindahkan dia ke bagian pemasaran. Ada masalah? Tidak ada. Keluar. Mas, Nona Li yang mana? Jangan-jangan aku sudah pun kakak ipar. Kenapa kamu lari, kontraknya sudah ditandatangani belum? Sudah kali.
Kamu tanya siapa telepon, tidak diangkat wah tidak dibalas. Kamu menghilang saja, ada anjing di belakang. Jangan coba-coba sama aku. Kenapa kamu begitu keras? Kepala aku sudah menolak diam-diam. Harus aku bilang langsung baru percaya. Aku kasih tahu aku tidak jual pergi sana. Kamu. Halo Mas. Aku ditipu lagi. Linran itu benar-benar tidak tahu diri. Tanda tangan kontrak saja tidak becus, kamu bisa apa? Jin Zong, endorsanmu. Proyek investasimu. Wah Jin Zong, efisiensimu tinggi, terima kasih ya. Sekarang terima kasihmu cuma di mulut saja ya. Itu, Ada lagi yang tidak biasa terima kasih. terima kasih atas bantuan Jin. Ada rencana apa malam ini? Bebas dan tidak terkekang. Cara khusus kurangi 50 poin. Bicara dong. Tidak ada rencana, kamu punya ide. Karena kamu yang mengusulkan, maka kita malam ini makan bersama ya. Oke. Kok dia sih? Kukira kamu bawa Linran. Susah dijelaskan. Aku mau ke toko untuk kontrak tapi dia terus ikut aku. Cepat bantu aku cari cara untuk menghilangkannya. Tenang. Xiao Jin. Biasanya. Latihan cukup banyak ya. Lumayan. Sudah kubilang kamu lebih kuat dari Linran. Tapi kalau dibandingkan dengan aku, kamu masih perlu banyak belajar tahu. Jangan pedulikan orang lain latihan atau tidak, yang jelas lebih ganteng dari kamu. Kita berdua bicara, kamu ikut campur apa? Xiao Jin, kamu masih single. Ya. Dia tidak hanya single tapi juga pernah mengejar Wei Wei. Bagaimana Wei Wei adalah satu-satunya gadis yang nilainya lebih dari 80 kan? Tidak ada. Masih pernah mengejar Wei Wei. Tidak. Kebetulan aku juga merasa kamu baik. Zichuan, nanti kita ngobrol baik-baik ya. Oke. Ayo sepupu, aku kasih kamu segelas air. Oke, terima kasih, terima kasih. Maaf, cepat bersihkan. Kakak kotor, cepat mandi. Zichuan, tunggu aku ya. Oke. Dah, pergi. Wei Wei mana? Sudah pergi. Sudah pergi. Bukan kalian yang memutuskan kartu Wei Wei. Tidak membiarkannya buka toko, kebetulan aku dapat uang. Ini bos besar yang investasi padanya. Tokoh jahat cuma buat dorong cerita. Tokoh utama selalu menuju cahaya. Aku kasih tahu lebih baik hemat tenaga. Kok kamu bisa begini sih? Aku baru ngerti sekarang. Adikku yang baik jadi rusak karena teman-teman burukmu. Buka toko kue itu kegiatan bisnis yang sudah diukur risikonya. Tidak ada yang salah. Aku gak peduli hari ini, kembalikan adikku. Kita belum selesai, kalau tidak aku akan mengganggumu terus. Banyak yang nempel sama aku. Masih jauh giliranmu. Hei, aku juga mantan pacarmu kan? Bicara yang sopan dong. Jangan cari gara-gara kamu yang duluan ngaku. Ditolak aku lagi pula. Pria yang berhubungan dengan Wei Wei, aku gak akan sentuh, ingat ya. Sebenarnya aku dan Tang Wei Wei gak terlalu dekat.
Linran, aku kasih 3 menit. Balas telepon cepat. Mantan pacarmu kok gak ada selera ya? Lima menit terakhir, jangan bikin aku marah. Guzen. Kamu tahu kamu sekarang kayak apa? Apa? Anjingnya Pavlov. Apa maksudnya? Sudahlah, kalian yang gak ngerti gak akan paham. Bagaimana progres pameran seni? Pameran seni sebentar lagi diadakan. Kalau sirkuit balap. Ini juga sebentar lagi ditandatangani. Kamu cuma bisa segini, aku ngapain berharap sama kamu. Setiap hari kamu cuma nunggu ramalan cuaca, nanti makan angin aja. Keluar. Mantan pacarmu kok gak ada selera ya? Menurutmu Sujian gak imut ya? Imut banget. Menurutmu Sujian gak imut ya? Imut banget. Lampu sudah siap semua kan? Sebentar lagi. Berapa lama lagi bisa mulai? 5 menit. Oke, cepat ya, tetap jaga kondisi. Oke. Sudah capek ya? Jie. Cek gambarnya. Oke, baiklah. Kamu udah ngikutin aku seharian nih. Kalau kamu emang lagi gak sibuk, mending kamu ke WW aja. Aku gak dekat sama Weiwei. Untuk survei toko desertnya, kamu tahu gak ada istilah yang namanya di sini gak ada perak 300 TL? Minggir dong. Gak apa-apa kan? Makasih ya. Maaf ya. Semuanya hati-hati ya, jangan sampai nabrak orang. Oke Kak Siang. Miss Lee ini kerjanya serius banget ya. Kamu ngintipin aku seharian, ternyata cuma mau survei kinerja aku ya? Gimana, nilainya berapa? Lulus. Bukan nilai kerjamu yang aku maksud, tapi nilai totalmu. Miss Lee. Gimana kalau kita coba pacaran aja? Hei Kak, Hei, kamu lagi ngapain? lagi ngerjain tugas. Kak, aku kangen banget sama kamu. Kalau gitu nanti malam ketemuan di tempat biasa ya, kamu bawa tugasnya. Aku bantuin ngerjain. Oke, makasih Kak Siang. Kalau gitu nanti malam ketemu ya. Si Yojin, lihat gak, di dunia ini ada banyak banget cowok. Aku gak kekurangan orang, apalagi minat buat main tebak-tebakan nilai sama cowok yang pernah ngejar sahabatku. Dan maaf ya, aku bilang, yang bikin kamu tertarik itu nilainya, bukan aku. Sudah mulai belum? Kak Siang udah selesai. Udah selesai. Udah bisa.